Shalom jemaat, mari kita saksikan Warta Sepekan. Cekidot. Pada hari Selasa akan ada pertemuan pengurus Under 30 Generation pada pukul 19.30 di GBWTC Kota Wisata. Pada hari Kamis sampai Sabtu ada puasa korporat di Pada hari Sabtu tanggal 20 April tahun 2024 akan diadakan persekutuan doa fajar yang diadakan secara online pada pukul 5 pagi. Ibadah minggu depan akan dilakukan secara 2 kali pada jam 9 dan jam 11 disertai ibadah KFC dan dilayani oleh Sekian informasi Warta minggu ini. Happy Sunday and God bless you. Yesus baik. Hari ini kita mau sama-sama bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Dia Tuhan yang besar, Allah yang layak dipuji dan disembah. Mari sama-sama kita bersuka cita pagi hari. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi kita mau serukan, Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi nyanyikan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja
Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha besar. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Tuhan kita besar yang percaya, serukan haleluya. Lebih kencang lagi, haleluya. Sebab Dia Allah yang besar, layak dipuji, layak disembah. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sekali lagi kita mau imani dalam hati. Rakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Kuasanya dahsyat, amin. Saya mau dengar suara Bapak Ibu lebih kencang dari saya, coba. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala. Lebih kencang lagi. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Sekali lagi nyanyikan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah.
Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai amplop, boleh melambaikan tangannya. Dan Asher akan membantu untuk persembahan non tunai bisa ditransfer ke rekening GBI WTC Kota Wisata. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita deklarasikan persembahan. 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya menyambut apabila ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di gereja kami pada pagi hari ini. Bolehkah melambaikan tangannya jika ada? Oh, ada di belakangnya. Kami ucapkan selamat datang. Dan kami sambut dengan penuh sukacita. We care of you. Selamat datang Kak di GBI WTC Kota Wisata. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebesaran-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Bapa. Kami senantiasa mengucap syukur atas kebaikan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya apapun masalah yang kami hadapi dalam hidup kami mampu melewatinya karena ada Engkau Tuhan bersama dengan kami. Kau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur-Mu pada pagi hari ini. Hidupku sempurnalah, Kau pulihkanku, Kau ubahkan hatiku, jadikanku ciptaan yang baru. Kau layak terima sembah. Besarlah Tuhan segala perbuatan-Mu, besarlah Tuhan, ku naikkan sembahku. Besarlah Tuhan, ku angkat tanganku. Besarlah Tuhan, Rajaku. Kau telah layakkanku, bukan karena
kekuatan gagahku. Kau layak terima sembah, Kau layak terima sembah. Besarlah Tuhan segala perbuatanmu, besarlah Tuhan, ku naikkan sembahku. Besarlah Tuhan, ku angkat tanganku. Besarlah Tuhan, Rajaku. Besarlah Tuhan segala perbuatanmu, besarlah Tuhan, ku naikkan sembahku. Besarlah Tuhan, ku angkat tanganku. Besarlah Tuhan, Rajaku. Besarlah Tuhan segala perbuatanmu. Besarlah Tuhan, ku naikkan sembahku. Besarlah Tuhan, ku angkat tanganku. Besarlah Tuhan, Rajaku. Kau telah layakkanku, bukan karena kuatan gagahku. Kau layak terima sembah, Kau layak terima sembah. Besarlah Tuhan segala perbuatanmu, besarlah Tuhan, ku naikkan sembahku. Besarlah Tuhan, ku angkat tanganku. Besarlah Tuhan, Rajaku. Besarlah Tuhan segala perbuatanmu, besarlah Tuhan, ku naikkan sembahku. Besarlah Tuhan, ku angkat tanganku. Besarlah Tuhan, Rajaku. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan, besarlah Tuhan, ku angkat tanganku. Besarlah Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Oh Jesus, Hallelujah. Ku angkat tanganku dan ku kan menyembah, rendahkan hatiku, percayakan semua. Kaulah Yesus, Kaulah Raja atas hidupku. Besarlah Tuhan segala perbuatanmu, besarlah Tuhan, ku naikkan sembahku. Besarlah Tuhan, ku angkat tanganku. Besarlah Tuhan, Rajaku.
besarlah Tuhan, segala perbuatanmu. Besarlah Tuhan, ku naikkan sembahku. Besarlah Tuhan, ku angkat tanganku. Besarlah Tuhan, Rajaku. Besarlah Tuhan, segala perbuatanmu. Besarlah Tuhan, ku naikkan sembahku. Besarlah Tuhan, ku angkat tanganku. Besarlah Tuhan, Rajaku. Besarlah Tuhan, segala perbuatanmu. Besarlah Tuhan, ku naikkan sembahku. Besarlah Tuhan, ku angkat tanganku. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan, segala perbuatanmu. Besarlah Tuhan, ku naikkan sembahku. Besarlah Tuhan, ku angkat tanganku. Besarlah Tuhan, Rajaku. Yes Lord. Besarlah Tuhan, segala perbuatanmu. Besarlah Tuhan, ku naikkan sembahku. Besarlah Tuhan, ku angkat tanganku. Besarlah Tuhan, Rajaku. Besarlah Tuhan, Rajaku. Yes Lord. Besarlah Tuhan, Rajaku. Mari sama-sama sembah Dia. Ya Rabbaka ya Rasyaka ya Rabbaka ya Re. Oh ya Rabbaka ya Rasyaka ya Re. Allah yang besar yang kami sembah, yang kami agungkan, yang kami muliakan. Kami bersyukur Tuhan. Syakara papa pakara syakare, ora pakara syakara papa papa, yara pakara syakara papa papa, ora pakara syakara pakare, yara pakara syakara papa 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 papa. Kami agungkan Engkau Allah yang besar. Yara papa kaya syakara papa papa papa. Ora pakaya syakara papa papa papa. Yara pakaya syakara papa papa papa. Yara papa 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 kaya she. Ora pakaya syakara papa papa. Yara pakaya syakara pakaya she. Yara papa pakaya syakara. Yara pakara syakara papa. Ora pakara syakara papa. Segala pujian hormat hanya bagimu Tuhan. Yara papa kaya she. Ora papa kaya syakara pakaya. Yara papa papa. Ora papa kaya syakara pakaya. Yara pakara syakara papa. Papa pakara syakara papa. Ora pakara syakara pakara syakara. Ora yara pakara syakara papa. Yara papa pakara syakara. Jesus. Ora pakara syakara. Haleluya Tuhan. Oh Jesus. We need you Lord Father God. Syakara papa. Ora pakara syakara.
Yara pakayara shekayare. Jesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Shakayara papa pakayara shekayara papa papa kayara she. Besarlah Tuhan segala perbuatanmu. Besarlah Tuhan, ku naikkan sembahku. Besarlah Tuhan, ku angkat tanganku. Besarlah Tuhan, Rajaku. Besarlah Tuhan, segala perbuatanmu. Besarlah Tuhan, ku naikkan sembahku. Besarlah Tuhan, ku angkat tanganku. Besarlah Tuhan, Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami tinggikan, Thank you, Jesus. kami agungkan nama-Mu. Thank you, Father. Haleluya. Hallelujah. Oralabata karalaba shandana yaralaba labalaba. Oralabata karalaba sharalaba labalaba. Oralabata karalaba sharalaba labalaba. Sharalabata karalaba labalaba. Oralabata karalaba sharalaba labalaba. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang besar. Amen. Allah yang lebih besar daripada setiap persoalan, setiap masalah, apapun yang terjadi dalam dunia ini. Kami bersyukur kami punya Allah yang mau mati bagi kami, tapi bangkit dan naik ke sorga, tapi akan datang kembali untuk menyebut kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan atas perlindungan, atas pemeliharaan, atas tuntunan-Mu sepanjang 1 minggu ini. Engkau lindungi kami dalam setiap aktivitas kami. Dan kami bersyukur Tuhan, semua peristiwa yang Tuhan izinkan kami alami. Kami percaya di saat kami mengasihi Tuhan, kalau kami mengikuti tuntunan-Mu, apapun yang terjadi ya Tuhan, kami percaya Allah turut bekerja dalam tiap perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bapa, saat ini kami mau duduk tenang, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus kiranya berbicara bagi kami masing-masing sesuai dengan keberadaan kami saat ini. Apapun masalah kami percaya di dalam firman-Mu ada kekuatan. Firman-Mu adalah jawaban. Berkati kami semua Tuhan. Berkati hamba-Mu, kami yang melayani. Biarlah kami hari ini sama-sama diberkati oleh Tuhan. Amen. Dalam nama Yesus yang rindu diberkati, sama-sama berkata, amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah kembali di tempat ini. Saya juga bersyukur hari ini kami diberikan kesempatan boleh melayani di sini. Setiap kali kami boleh berdiri di hadapan jemaat untuk boleh melayani, kami selalu ingat kita boleh melayani bukan karena kita hebat, bukan karena kita pinter, bukan karena kita apa-apa, tapi kita dipilih oleh Tuhan, bukan kita yang pilih Tuhan. Itu beda iman Kristen dengan yang lain. Bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang terlebih dahulu mencari kita. Kita hanya tinggal kasih respon. Kalau kita kasih respon, itulah makanya kita diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kematian Yesus, kebangkitan Yesus bukan berarti berlaku secara otomatis semua orang. Ada orang berkata Yesus sudah mati, pasti semua orang diselamatkan. Oh, tunggu dulu.
Berarti dia belum mengerti apa isi Alkitab. Ya. Percaya dan menerima dikatakan. Siapa yang percaya dan menerima maka diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi percaya belum tentu terima. Tapi kalau sudah percaya dan menerima pasti memiliki. Jadi kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang besar. Apapun persoalan kita percaya Tuhan Yesus lebih besar. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kami sharing duet bersama dengan istri saya. Kami mau berbicara hari ini tentang keluarga yang bangkit dan menjadi terang. Ataupun pribadi yang bangkit menjadi terang. Kenapa? Karena dalam perjalanan hidup kita ini kita tidak selalu oke. Bisa saja kadang-kadang jatuh, bisa kadang-kadang gagal. Tetapi orang yang sukses, orang yang diberkati, pribadi ataupun keluarga yang berhasil bukan yang tidak pernah gagal. Daud dikatakan dalam Kisah Rasul orang yang sangat dikasihi Tuhan. Tetapi kalau kita ingat biografi daripada Daud, Daud pun pernah gagal. Dan kegagalannya itu sangat parah. Tetapi kenapa dia dicatat menjadi orang yang sangat mengasihi Tuhan? Karena apa? Dia ditegur Tuhan melalui nabi, seorang hamba Tuhan. Dan dia cepat bertobat. Jadi orang yang berhasil, yang bisa bangkit, bukan orang yang tidak pernah jatuh, bukan orang yang tidak pernah gagal, tetapi ketika dia jatuh, ketika gagal, ketika dinasehati, langsung cepat bertobat. Katakan cepat bertobat. Katakan satu lagi, cepat bertobat. Boleh katakan tempat teman sebelahmu, coba senggol dikit. Cepat bertobat. Itu orang yang diberkati Tuhan, itu orang yang sukses di hadapan Tuhan. Jabatan tidak menentukan apakah dia pengerja, apakah gembala, apakah pemimpin, itu tidak menentukan. Tetapi yang menentukan responnya cepat bertobat. Makanya kalau kita mau bangkit, kita bisa gagal sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pengerja. Tapi kalau ada yang tegur dan teguran Tuhan itu bisa melalui berbagai cara. Cepat bertobat. Supaya lebih seru, saya undang istri saya ke depan. Supaya kita mau khotbah duet hari ini. Ya. Bapak Ibu, kami tidak pernah planning nanti kalau sudah nikah kita khotbah duet. Tidak pernah. Tetapi ternyata kalau dalam Tuhan itu ada hal-hal yang indah yang Tuhan beri. Katakan amin. Bahkan kita melihat ya, bahkan kita melihat justru yang unplanning itu banyak terjadi. Iya, dalam justru hidup yang kita. unplanning itu. Termasuk saya tidak punya planning jadi hamba Tuhan. Saya tidak pernah cita-cita, itu bukan mimpi saya. Mimpi saya tuh kalau boleh ahli ekonomi begitu. Karena dulu belum banyak wawasan. Jadi yang ada di kota saya itu fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas kedokteran. Ya, Itulah yang menggambarkan bahwa bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita kita pikirkan dan kita doakan. Jadi kalau kami ini sekitar 80-90% yang kami alami itu unplanning semua. Unplanning. Termasuk tinggal di Sentul, di Bogor, itu bukan planning kami. Tapi ternyata ya kita lebih happy sekarang tinggal di Sentul Bapak Ibu daripada di Jakarta. Kenapa? Lebih seger. Jadi unplanning. Kalau kita ikut Tuhan pokoknya yang unplanning itu sungguh-sungguh. Kenapa? Itu planningnya Tuhan jauh lebih dari planning kita. Yang setuju katakan amin. Walaupun kadang-kala itu untuk mengikuti planning Tuhan itu perlu perjuangan. Karenanya jangan pernah batasi Tuhan di dalam otak kita yang Segede bakpao. ya. Itu pun kalau korslet sedikit langsung sudah wah macam-macam. Oke, Ya. ini kita Next kita ini lihat. apanya mana ini? Sini ya. Oke, nah Kita baca kita ayatnya baca dulu yuk. Ini Kita baca. kerinduan kita semua. Agak sedikit ini sudah umur bertambah jadi harus agak dekat ini. Ayo kita baca ayat Dengan firman suara yang Tuhan. keras 2, 3. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh subur menjadi besar pada waktu mudanya. dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dapat dipahat untuk bangunan istana. Amin Pak Mancu. Amin. Jadi Lihat, kita banyak orang anak perempuan tua, di situ juga. Orang tua kita harus beriman dan percaya apa yang Tuhan planning dalam hidup kita adalah anak-anak kita itu akan menjadi sesuatu yang besar. Dan anak-anak muda di sini, kalian juga harus berpikir bahwa kalian itu direncanakan Tuhan untuk satu proyek yang besar. Ayo, Ya. anak-anak muda katakan yes. Mantap. Bayangkan tiang bangunan yang dipahat, tiang penjuru yang dibangun di mana? Bukan di ruko, tapi di mana? Di istana, bro.
ya. Tempat yang besar, terus di mana lagi anak lelaki kita itu produktif. Jadi artinya Tuhan itu punya rencana yang besar untuk setiap kita. Oke. Kita menikah belum lama, baru 38 tahun. 38 tahun. Tuhan 38 memberikan tahun, 3 plus orang anak. Yang pertama, perempuan, kedua wanita. yang ketiga cewek. Jadi saya cowok ganteng satu-satunya di rumah. Tapi Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Dikasih cucu, yang pertama laki-laki, yang kedua cowok, yang ketiga pria, dan yang keempat si Ucok. Jadi semua cowok. Foto yang pertama tadi foto lama, cucu kami baru 1, sekarang cucu kami 4. Ya, anak pertama kami menikah dengan Marga Marpau, anak kedua kami itulah Aca Sinaga yang menikah sama Andy Ambarita. Sekarang sudah punya 2 anak dan anak yang pertama juga 2 anaknya cowok semua. Dan yang Jadi ketiga luar biasa. itu Sinaga bonus, karena dia hampir beda 10 tahun sama kakaknya, jadi Esther, masih belum single, belum menikah. Iya. Nah, saya mau sampaikan ini firman bukan hanya sekedar satu pengetahuan, tapi bagaimana kehidupan yang benar-benar menggenapi rencana Tuhan. Ya, artinya kita rindu setiap anak-anak kita itu bangkit dan menjadi terang. Dimulai dari orang tua yang bangkit dan menjadi terang. Oke, Next. ayat yang kedua kita Ayat baca yuk. kedua, 1, 2, 3. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Yang punya anak katakan yes. Coba Bapak Ibu, misalkan anak kita sarjana S2, S3, tapi hidupnya kacau, jauh dari Tuhan, hidupnya pergaulan bebas, sedih Bapak Ibu. Tapi mungkin anak kita hanya S1, puji Tuhan. Itu pun sudah luar biasa. Kenapa? Kalau anak kita S1 itu termasuk mungkin berapa persennya? Itu hanya sekian persentasenya sangat kecil dibandingkan dengan anak-anak muda di Indonesia. Katakan amin. Jadi, tapi bukan hanya itu dikatakan. Kalau mereka hidup dalam kebenaran, wow, itu tidak ada sukacita kalau kita bagi orang tua ya. Anak kita cinta Tuhan. Seperti Pak Gembala di sini, saya senang tadi. Saya belum tanya ibu, oh ini pasti WL-nya ini mirip ibu, ini pasti anak ibu ini. Saya senang lihat itu kalau anaknya juga melayani Tuhan. Wow, ini satu kegembiraan bagi kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kalau anak-anak kita juga hidup dalam kebenaran, mereka juga cinta Tuhan. Wow. Itu satu kado yang luar biasa ya Tuhan berikan bagi kita sebagai orang tua. Jadi bagaimana keluarga yang bangkit dan menjadi terang? Yuk kita baca lihat yuk dulu pengertiannya. 1, 2, 3. Keluarga atau pribadi yang menang bukan absen dari konflik atau masalah, tetapi berhasil menang menghadapi setiap konflik atau masalah. Karena setiap sesi kehidupan tetap ada masalah. Waktu kecil ada masalah ya. Berapa umurmu, Dek? 13 tahun. 13 tahun masa puber. Waktu saya dulu masih 13 tahun, saya pikir kota Medan punya aku ini. Aku paling beteng. Paling hebat itu masih masa puber kan, kita merasa hebat padahal ya masih bertumbuh gitu, masih 13 terus. Tetapi 13 ada persoalan. Nanti ketika sudah kuliah juga ada persoalan. Ya. Habis kuliah kerja. Habis kuliah kerja juga ada masalah. Aduh, siapa nanti teman hidupku. Yeah. Sudah nikah juga ada persoalan. Nggak menikah juga ada persoalan. Punya anak ada juga masalah. Nikah nggak punya anak ada juga. Lebih Jadi artinya tiap sesi dalam hidup kita ini ada masalah. Jadi yang benar adalah orang yang bahagia dalam hidup ini bukan orang yang absen dari masalah. Tetapi orang yang bahagia dalam hidup ini adalah pribadi yang berhasil menyelesaikan setiap masalah yang ada. Oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Begitu juga dengan keluarga. Yang namanya keluarga pasti ada masalah. Dengar ini anak-anak muda ya. Jangan pikir kalau sudah jatuh cinta berjuta rasanya. Memang betul jatuh cinta berjuta rasanya. Tetapi kalau sudah masuk dalam pernikahan, makanya kalau jatuh cinta anak-anak muda, kalau belum pernah terluka, jangan nikah sama orang itu. Sebab apa? Siap menikah. Siap mencintai. Siap terluka. Karena terluka adalah bagian dari cinta. Jangan hanya cie-cie aja. Masukkan di sosmedmu supaya orang lain juga bisa jadi berkat. Ulang-ulang satu lagi Bu, gimana? Siap mencintai. Siap terluka. Karena terluka adalah bagian dari cinta. Ini yang nikah-nikah semua ini alumni terluka-luka semua ini. Betul enggak? Tapi kenapa eksis? Karena ada Yesus. Katakan ada Yesus.
Yesus itu mengasihi kita, dia bukan hanya terluka tapi mati di atas kayu salib. Saya juga terluka, istri saya juga terluka sama-sama, tapi karena ada Yesus. Siap mengampuni, bukan hanya 3 kali, tapi 70 kali 7, 7 kali 7, pokoknya unlimited forgiveness. Pengampunan tanpa batas. Jadi siap terluka, siap mencintai, siap terluka, siap mengampuni, siap jatuh cinta lagi kepada orang yang sama. Kalau orang berbeda bahaya. Betul kan? Harus orang yang sama. Jadi Itulah. konflik di dalam pernikahan itu sesuatu yang bisa terjadi dan biasa terjadi. Tetapi kalau Anda keluarga yang bahagia, Anda harus berhasil menyelesaikan setiap konflik. Karena banyak keluarga, konflik itu nggak diselesaikan, tetapi dibungkus dengan kertas kado yang lebih bagus lagi. Kalau Ketika ditanya- pasangan mau menyelesaikan masalah, yang satu bilang gua nggak siap. Karena apa? Kalau nanti ngomong sama istri, baru ngomong saya 1 kalimat, istri saya sudah 100 kalimat. Daripada ribut-ribut, ya udahlah diam aja lah aku. Tetapi ternyata setiap konflik, setiap masalah, setiap persoalan seharusnya bisa diselesaikan. Karena selalu ada solusi, karena Yesus itu adalah jalan keluar dari seluruh persoalan kehidupan kita. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi anak-anak muda jangan pernah berpikir kalau gue lagi pacaran sama lu, terus gue lakunya, aduh kok kita konflik terus ya, udahlah putus. Jangan langsung putus. Karena apa? Biasanya ketika kita membangun hubungan itu pasti ada sisi konfliknya. Tetapi masalahnya bukan konfliknya, bisa dibereskan. Bisa diselesaikan dan tetap pengen nikah. Nah itu baru ciamik, itu baru oke. Tapi kalau konflik nggak bisa diselesaikan, jangan nikah sama orang itu. Yang belum nikah katakan amin. Tetapi pada dasarnya. Aminnya yang lama tadi itu paling nanti cepat dapat jodoh itu nanti. Tetapi biasanya ketika orang masih pranikah, ketika orang masih pacaran, biasanya menghindar dari konflik dan tidak mau konflik. Contohnya, janji jam 5. Datang jam 7. Begitu datang jam 7, mesti janji jam 5, nggak marah tuh. Nggak marah. Sebenarnya dalam hati kecewa juga dongkol. Tapi kata udahlah, nggak apa-apa. Aku ketemu sama kamu aja sudah seneng. Itu waktu pranikah. Kalau sudah menikah, istrinya belanja, ya suaminya Sudah nungguin. nikah nih 10 tahun, 20 tahun nikah. Istri belanja. Kalau istri belanja kan lain, survei harga 2 jam. Dan itu satu kesukaan bagi ibu-ibu kalau survei harga. Dan dia hafal semua itu. Beda cepek, gopek, apalagi gopek. Waduh. Dan dia nanti lapor sama temannya. Dan nanti sudah survei 2 jam, enggak jadi belanja. Ingat lagi di tempat dekat rumah ada mall lebih murah katanya. Lebih murahnya kadang-kadang cuma gopek. Padahal parkir aja sudah 5.000 Bapak Ibu. Nah, Itulah wanita. Itulah wanita Bapak-bapak. Jadi tadi apa tadi? Mau ngomong apa jadi tadi? Mau ngomong apa tadi? Ya maksudnya nggak gampang marah. Janji jam 5 datang jam 7, nggak marah. Tetapi setelah Nungguin belanja setelah menikah, nungguin belanja. Belum selesai sementara atau mau ke gereja atau mau ke gereja juga. Istri kan kalau ibu kan perlu ini, kalau kita kan bisa gercep, gerakan cepat. Pakai baju pun sambil jalan bisa. Cak, langsung siap masuk mobil. Kalau istri kan nggak bisa. Melukis dulu dia. Belum mobilnya tet mobilnya sampai lipstiknya lari ke kanan, lari ke kiri sini. Padahal tadinya 2 jam is okay. Nah itu. Jadi artinya bukan berarti tidak ada masalah, tapi bisa diselesaikan dan dibereskan. Oke, kita lanjut ya. Jadi ingat ya, jangan takut dengan masalah. Pacaran jangan takut konflik. Yuk kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Kita tidak bisa memilih di keluarga mana dilahirkan. Tetapi kita bisa menetapkan keluarga bagaimana yang akan kita ciptakan. Saya dilahirkan di satu desa yang sangat terpencil, yang sampai hari ini Bu tidak ada di Google Map. Pokoknya saking kampungnya, kampung Sinaga. Kaki Gunung Simbolon. Kaki Gunung Simbolon antara Siantar sama Seribu Dolok itu kampung kami. Sampai hari ini tidak ada di. Saya enggak bisa ini kan, enggak bisa. Kenapa saya lahir di sana? Enggak bisa. Itu sudah kedaulatan Tuhan, sama seperti saya laki-laki. Ya. Kenapa saya laki-laki? Ya itu sudah kedaulatan Tuhan. Jadi
Anda, kita semua tidak bisa menentukan keluarga di mana, bagaimana orang tua kita. Mungkin orang tua Anda bukan orang tua yang utuh. Dan Anda protes, kenapa papa mama saya bercerai? Jangan, nggak bisa. Kenapa saya ditinggal, saya dipelihara opa saya, opung saya yang pelihara saya. Kenapa demikian? Kita tidak bisa, itu sudah Dan memang apapun Tuhan perjalanan izinkan. kehidupan keluargamu, orang tuamu, itu udah nggak bisa kita ulang lagi. Tetapi kita bisa mengubah masa depan. Dengan kita bertobat hari ini. Dengan kita memilih sesuatu yang benar hari ini, maka sesuatu akan berubah di depan. Katakan amin. Ya, kita tidak bisa memilih keluarga mana kita dilahirkan, tetapi kita bisa menetapkan ya apa yang Keluarga. mau kita bentuk di depan. Karena bagaimana itu yang kita betul. ciptakan. Bapak Ibu yang sudah menikah, pernikahan Bapak Ibu hari ini itu gambaran pernikahan anak-anakmu kelak Di kemudian hari. di kemudian hari. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang perlu dibereskan, ayo bereskan. Bereskan secepatnya. Karena Jangan itu tunggu. berdampak kepada anak-anak. Jadi kenapa? Anak-anak kita bisa menjadi tiang penjuru, anak kita bisa menjadi sesuatu yang besar. Dia perlu media yang subur di dalam rumahnya untuk bertumbuh. Dan media yang subur di bertumbuh itu adalah hubungan suami istri yang baik. Karena hubungan suami istri yang baik akan menghasilkan hubungan orang tua dan anak yang baik. Betul enggak? Coba kita tanya anak-anak kita dulu. Betul enggak? Halo? Betul enggak? Nah itu, mereka jawab loh, bukan ini. Tapi coba, saya juga mesti ingat, kalau saya ingat dulu, orang tua saya, mereka apa ya? Ya namanya suami istri pasti pernah beda pendapat. Saya juga waktu itu kalau saya ingat beda pendapat, mereka tidak sampai jotos-jotos, tapi agak tinggi apanya tensinya. Apalagi kalau si naga ngomong biasanya kan agak gitu. Jadi aduh kita sudah takut semua ini. Padahal bukannya apa, ya biasalah suami istri kan beda pendapat. Jadi artinya hubungan yang baik. Betul. Jadi anak-anak bisa melihat papa dan mamanya sedikit ada konflik. Tapi anak-anak juga harus melihat bagaimana papa dan mamanya rekonsiliasi. Pulih kembali. Jangan dia lihat terus, mama sama papa itu di rumah kayak Tom and Jerry. Kalau papa pulang pasti mama sembunyi. Nanti kalau papa pergi mama muncul. Waduh itu kayak Tom and Jerry. Betul. Tapi papa dan mama hubungan yang harmonis akan menghasilkan. Ataupun anaknya Orang tua ngomong, dan anak. papa pulang, tiarap. Karena kehadirannya sudah terasa sejak di kehadiran di gerbang aja sudah terasa hadiratnya. Jadi, tapi kalau hubungan kita baik, anak kita pun selalu mereka punya nyanyi, istri sama suami, mereka punya sama-sama lagu wajib. Rindu. Artinya apa? Saling merindukan. Ya. Kok papa lama pulang ya Pak, Ma? Coba kita tanya Ya, anak-anak kita di sini. Halo anak-anak muda. Adakah engkau selalu rindu sama papa mamamu? Rindu bagus. Halo anak-anak muda. Waduh, ini no answer. Ini PR bagi kita Bapak Ibu yang punya anak ya. Nggak apa-apa ya. Kita PR bagi kita. Sebab apa? Siap menikah, siap punya anak, siap mendidik anak. Katakan amin. Karena tugas untuk mendidik anak itu bukan tugas gereja, bukan tugas sekolah Kristen. Itu hanya perpanjangan tangan Tuhan. Tapi tugas utama mendidik anak adalah tugas orang tua. Jadi anak-anak itu akan melihat bagaimana orang tuanya untuk kemudian kelak mereka akan memilih pasangan hidup di dalam kehidupannya. Jadi bagaimanapun juga kita perlu memberikan teladan bagi anak-anak kita. Karena saat ini kami punya satu program namanya From Single to Couple untuk membawa anak-anak muda untuk mengerti pilihannya dan mereka merasa kami gak perlu nikah. Kami udah bahagia kok sendiri. Ada banyak kayak gitu karena mereka bilang saya lihat papa mama saya juga gak bahagia. Dan ketika kami seminar di salah satu kota dan dia kasih kesaksian dia bilang begini. Saya pikir saya tadinya gak perlu menikah Bu karena saya ini baru putus sama pacar saya. Dan pacar saya ini posesif, tahu lah ya anak-anak muda. Kalau kita mungkin orang tua nggak terlalu tahu, apalagi Pak Silito nggak mungkin. Tahu Tahu ya? Jangan nggak preman. Enggak, bukan. Tahu. Dia mau muda lagi soalnya. Posesif artinya tuh saya dulu Bu kalau lagi pacaran, pacar saya selalu tuh mantan saya, kamu lagi di mana? Kamu sama siapa? Kamu di mana? Itu posesif. Selalu dikontrol. Begitu saya putus sama dia Bu, saya nyaman banget. Saya enak, saya kerja, saya punya uang, saya bisa ke Jepang, saya bisa kemana-mana. Ngapain menikah? Nah, Enjoy saya jomblo.
Dia lupa kata Alkitab, berdua lebih indah daripada sendiri. Dan firman Allah berkata, tidak baik manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan seorang penolong yang Itu kata sepadan. Tuhan. Itu bukan kata Adam, itu kata Tuhan. Ya, apa yang Tuhan katakan itu pasti baik. Yang setuju katakan amin. Nah tapi karena itu mari kita harus dengar apa kata Tuhan. Karena Jangan- desainnya Tuhan untuk sebuah pernikahan bukan karena Adam kesepian, terus Adam teriak-teriak, Tuhan aku kesepian, kasih aku penolong. Enggak. Adam itu sedang bekerja, melaksanakan perintah Tuhan untuk memberi nama binatang-binatang. Kambing embe-embe, kucing meong-meong. Itu tugas, itu big job loh. Tidak ada laptop, tidak ada komputer. Tapi dia semua ingat, bayangin. Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, semua Jadi- di darat. Hafal semua. Laki-laki itu harus bekerja. Apapun pekerjaanmu, jangan pernah membandingkan dengan orang lain. Kalau itu memang pekerjaanmu. Tapi laki-laki sebelum menikah harus bekerja. Jadi nanti kalau ada yang datang Mbak mau melamar anak bapak yang perempuan, tanya kerjamu apa? Nah jangan sungkan. Tapi yang pertanyaan pertama, Ya, cinta apakah Tuhan dia cinta enggak? Tuhan? Ya, Itu yang itu pertama. Salah Jangan juga kalau satunya. cewek ada yang naksir, lu gaji lu 1 bulan berapa? Itu boleh, tapi nanti tahap-tahap kesekian. Ya. Tapi yang terlebih dari itu, dari materi ini kami tambahkan. Setiap pria dan wanita sebelum Anda mengasihi seseorang, Anda terlebih dahulu harus mengasihi diri Anda sendiri. Sebab tidak mungkin kita bisa mengasihi pasangan kita kalau kita pun tidak bisa mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi diri sendiri artinya kita bisa menerima keberadaan kita dengan segala kelebihan, dengan segala kekurangannya, termasuk memeluk masa lalu kita. Berdamai. Artinya family tree kita, pohon keluarga kita, termasuk tadi kenapa saya dilahirkan di kampung yang sampai hari ini tidak ada di Google. Saya sekarang tidak masalah bagi saya justru senang karena saya lihat karya Tuhan luar biasa. Kalau mungkin saya dilahirkan di tengah kota besar yang sudah diberkati, mungkin wah saya jalannya bukan seperti ini. Tapi justru saya bersyukur, saya mengingat semua itu. Kalau saat ini kami ada di tanah Kanaan. Kalau istri saya sudah lama di tanah Kanaan, karena dia memang lahir di tanah Kanaan. Kalau saya lahir di padang gurun. Itu Tetapi perbedaan. kalau kita sekarang berdua di tanah Kanaan, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita berikan dulu kemuliaan Yes. bagi Tuhan. Haleluya. Jadi saya kasih istilah namanya lovable. Anak-anak muda, engkau harus menjadi pribadi yang lovable terlebih dahulu. Sebelum engkau membangun hubungan dengan siapapun. Karena ternyata banyak sekali pasangan-pasangan yang masuk dalam pernikahan itu nikahnya itu bawa ransel. Nikah bawa ransel, nikah bawa koper. Bawa koper pasti, tapi isinya apa? Nggak mungkin daster yang sobek, nggak mungkin panci mama kita yang udah rusak-rusak itu kita bawa, betul nggak? Nah tapi banyak saat ini masalah dalam pernikahan muncul itu karena mereka belum menjadi pribadi yang lovable. Jadi konsep mencari jodoh yang pertama bukan lihat orang lain dulu. Bukan lihat kriteria siapa dia, tapi lihat dirimu sendiri. Persiapkan dirimu sendiri menjadi pribadi yang lovable. Setelah itu baru mencari orang yang apa? Lovable juga. Itulah yang firman Tuhan katakan, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kenapa saya perlu kita mencari pribadi yang lovable? Karena ternyata banyak sekarang orang dengan keadaan ODGJ. Jangan kaget. Begitu Anda menikah, Anda kaget, oh dia pribadi ganda. Begitu Anda menikah, oh dia ternyata orang dengan gangguan jiwa, orang yang selalu ketakutan. Ternyata orangnya baru tahu bipolar. Sekarang ini banyak loh. Ya. Jadi Memiliki demikian. jadilah pribadi yang lovable terlebih dulu, kemudian cari orang yang lovable karenanya perlu pacaran. Dan kalau pacaran itu artinya mengenal satu dengan yang lain. Ngobrol, tanya pendapat, tanya pohon keluarga, tanya visinya. Saya dulu waktu pacaran yang ditanya bukan kamu senang sama saya enggak, visi kamu apa? Dia tanya saya gitu. Apa visi kamu? Tujuan hidup kamu apa? Karena cocok ya berlanjut. Kalau enggak cocok ngapain? Wasting time kan? Betul enggak? Terutama wanita, Jadi carilah. makanya kalau lagi pacaran jangan hanya di kafe, nonton di kafe, nonton di kafe. Anak-anak muda ditanya kan,
kamu tahu enggak? Terutama anak perempuan ya. Sudah pacaran. Harus cari cowok yang punya visi karena laki-laki itu harus visioner. Pacaran 2 tahun. Tahu enggak kamu? Itu Tujuan hidup. orang tuanya tinggal di mana? Enggak tahu. Nama orang tuanya siapa? Kagak tahu. 2 tahun pacaran. Kagak tahu anak siapa. Ya, ini berarti perlu. Enggak apa-apa itu, enggak apa-apa. Perlu belajar. Diperpanjang dulu masa pacarannya. Pacarannya dulu. Jadi Kenal dulu. Kenal dulu. Kenapa? Kenal dulu. Perkenalan itu penting, ya. Kita mengenal pohon keluarga, backgroundnya, sebab apa? Sebab kalau kita tidak mengenal nanti banyak kejutan-kejutan, kaget-kaget. Nanti makanya dia nyanyi apa? Kalau memang baru nikah, tahu enggak kalau orang baru nikah biasanya Tambah dalam lagi ku cinta kau sayang. Tambah dalam terus, tambah dalam. Tapi nanti kalau udah 5 tahun menikah, 5 tahun menikah berubah lagunya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Itu 5 tahun, 10 tahun masih 20 nyanyi itu. tahun, Tapi kalau banyak udah hal. 20 tahun lagunya Aku berserah. Di mana kita menikmati kebahagiaan dalam pernikahan? Ya. Ya, nanti kita terakhir yang kita perdalam lagi. Karena manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Alkitab berkata bahwa semua orang sudah jatuh dalam dosa, ya. Dan upah dosa ialah maut. Jadi walaupun
Iya, tadi terus sudah. aja. Penyebab masalah yang kedua adalah Oh, double ya, karena kecil. perbedaan setiap pribadi ciptaan Tuhan. Iya. Laki-laki dan perempuan ini berbeda. Jadi bagaimana mensinergikan perbedaan antara pria dan wanita. Kita cepat, pria dan wanita itu pasti berbeda. Yang ketiga, adanya luka di hati yang belum sembuh. Ini tadi yang saya bilang, ketika kita menikah kita belum pulih, kita belum berdamai, kita belum terima.
Gak salah, kita memang jalan, tapi Tuhan izinkan. Artinya Setiap seizin masalah Tuhan. ada seizin Tuhan. Kita udah baik, kita melayani, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Pertama, paling penting, suami harus terkoneksi dengan Tuhan. Setiap pribadi harus terkoneksi Istri dengan Tuhan. terkoneksi dengan Tuhan. Anak-anak terkoneksi dengan Tuhan. Seibarat satu segitiga. Kalau semuanya menuju kepada Tuhan, maka bersatunya gampang. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, maka kita pun suami istri semakin jauh. Semakin jauh. Sama anak-anak juga semakin jauh. Tapi kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, kita semakin dekat. Kita semakin gampang untuk dinasehati. Kita semakin gampang untuk bisa berdoa bersama-sama. Jadi terkoneksi dengan sumber terang, terkoneksi dengan Tuhan secara pribadi. Aplikasinya adalah bagaimana supaya kita bisa menjadi terang. Nomor yang pertama ini adalah, yang kedua adalah bertumbuh menjadi dewasa. Karena kita dekat sama Tuhan, kita harus menjadi dewasa. Kalau anak-anak itu kan gampang sekali nangis, betul? Sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit berantem. Keluarga. Apa itu mesbah keluarga? Waktu yang kita desain dalam keluarga sehingga ada kebersamaan antara papa, mama dan anak-anak untuk berdoa bersama, memuji Tuhan, baca Alkitab. Itu namanya mesbah keluarga. Kalau mungkin kita nggak bisa waktunya, kalau kami dulu, kalau ditanya, Pak, Ibu apa rahasia 38 tahun dalam
Tuhan lebih senang sustaining grace daripada delivering grace. Apa bedanya? Delivering grace itu ketika kita doa Tuhan, Kita baca. Agak kecil nih tulisannya. Yuk kita baca yuk. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak. Jangan lupa ya, ini kunci ayat ini digantung pada itu, baris yang kedua. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jangan lupa ini kuncinya. Tidak semua terjadi bagi semua orang, tapi bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah kalau bagi mereka yang mengasihi Dia berarti apa? Hidupnya itu sudah siap dituntun oleh Tuhan, siap dipimpin, diatur oleh Tuhan. Siap tadi senantiasa juga membina hubungan dengan Tuhan. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, buktinya tadi apa? Kalau mengasihi, pasti salah satu bukti ialah suka baca firman. Kalau kita mengasihi Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan kita alami, di balik itu pasti ada berkat yang indah. Kita kasih satu ilustrasi sebagai penutup. Biasanya kalau kita kasih kado, pasti kita kasih dengan kado yang bagus kan? Bungkusannya bagus. Bungkusan yang bagus, bila penting dikasih pita, betul? Tapi kadang-kala justru Tuhan Kalau mau kasih Tuhan hadiah sama kita, dibungkus dengan masalah. Bukan dengan kado yang bagus, dibungkus dengan masalah. Sehingga kita bisa. Tapi lewat masalah itu, ternyata setelah beberapa waktu kemudian mungkin kita bisa berkata, aduh syukur ya Tuhan izinkan waktu itu kejadian itu. Ternyata melalui kejadian itu Tuhan bawa kita ke satu tempat yang dimana kita baru bisa mengatakan, puji Tuhan. Itu artinya apa? Tuhan kasih kado dengan bungkusan masalah. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu menghadapi masalah, percayalah kalau kita mengasihi Tuhan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Ada quote yang bagus yang quote saya yang kasih. bagus yang terakhir. Ya kita lihat. Ya, saya senang sekali. Mana masuk ya? Bisa bantu Pak? Nah, ini. yuk. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Family is a living and living a legacy of faith. Keluarga yang hidup dan meninggalkan warisan iman. Iya. Jadi kita harus hidup dalam hidup iman. Dengan iman dan meninggalkan warisan iman. Ini tugas.
tiap-tiap keluarga di tempat ini bisa hidup di dalam iman dan mewariskan iman sehingga nggak bisa memilih orang tua kita. Kita nggak bisa memilih keluarga di mana kita dilahirkan. Tetapi kita bisa menetapkan keluarga bagaimana yang akan kita bangun kelak. Banyak mengucap syukur sama Tuhan. Banyaklah yang kau buat Tuhan. Ya Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Dia peduli akan hidup kita. segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Katakan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur. ku bersyukur Bapa. ku bersyukur Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam, Lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. hatiku takkan gentar. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur. ku bersyukur Tuhan. Mari angkat hatimu kepada Tuhan.
ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh rabasyara labata karalabaya ralabaya ralabaya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, rindu kami menjadi pribadi-pribadi yang bangkit, menjadi terang, menjadi keluarga-keluarga yang bangkit. Karena kami percaya Tuhan, pribadi ataupun keluarga yang bangkit, yang menang bukan tanpa masalah, bukan absen dari persoalan, tetapi atas anugerah Tuhan berhasil mengatasi masalah. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, buka hatimu, buka rohmu di hadapan Tuhan. Mari anak-anak muda, buka hatimu di hadapan Tuhan. Terima Yesus cukup satu kali, tapi bertobat perlu berkali-kali. Ya Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu dan anak-anak muda di tempat ini yang belum pernah terima Yesus? Mungkin engkau sudah rajin ke gereja, tapi engkau belum pernah terima Yesus. Saya umur 20 tahun baru terima Yesus. Setiap minggu pergi ke gereja, tapi baru umur 20 tahun terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada di antara saudara belum pernah terima Yesus dalam hidupmu, belum pernah engkau membuka hatimu mengundang Yesus, tapi engkau mau berkata, Tuhan, aku hari ini siap mau mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Siapapun saudara, seperti saya dulu umur 20 tahun, setiap malam orang tua saya pimpin mesbah keluarga. Setiap minggu tidak pernah absen ke gereja. Tetapi baru usia 20 tahun saya ditangkap Tuhan. Dan sejak saat itu hidup saya dirubah oleh Tuhan. Adakah di antara saudara-saudara hari ini? Mungkin Anda dibesarkan di tengah keluarga Kristen, atau mungkin tidak juga. Tapi belum pernah, mari buka hatimu. Kalau ada yang mau demikian, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kalau engkau mau berkata, Tuhan, aku mau terima Yesus hari ini, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tidak ada yang lihat kiri dan kanan. Semua berperkara dengan pribadi lepas pribadi. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari yang angkat tangan ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini saya mengaku dan saya sadar Tuhan Yesus sangat sayang saya. Hari ini saya mengaku saya adalah orang berdosa. Ampuni saya Tuhan. Saya minta belas kasihan-Mu. Saya minta anugerah-Mu. Saya buka hati saya siang hari ini. Saya undang Yesus. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Masuklah dalam hatiku. Tinggallah dalam hatiku. Sehingga Yesus jadi milik saya dan saya jadi milik Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan hidup saya seluruhnya hanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan Engkau memberkati tiap-tiap keluarga di tempat ini. Yes. Biarlah tiap keluarga ada Ya, di dalam pribadi. kehidupan mereka yang terus mengandalkan Tuhan. Tuhan hadir bagi tiap rumah tangga. Tuhan bawa mereka Tuhan untuk terus menggenapi rencana Tuhan. Kami berdoa kalau di tengah keluarga kami ada masalah, ada persoalan. Kami percaya Tuhan, kami imani Engkau akan terus memberikan bagi kami sustaining grace untuk kami kuat dan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami mohon berkat-Mu atas tiap-tiap rumah tangga.
bagi single parent, bagi juga anak-anak muda di tempat Yes. ini. Biar tiap-tiap kami menerima berkat yang Tuhan janjikan, kebahagiaan dalam rumah tangga bagi setiap kami yang terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apapun masalah yang kami hadapi saat ini Tuhan, walaupun Tuhan tidak menjawab sesuai dengan doa kami, aku berdoa dalam nama Yesus, berikan kekuatan bagi kami melewati Amin. pergumulan demi pergumulan yang Tuhan izinkan, yang harus kami lewati. Dan kami percaya semua itu seizin Tuhan untuk membentuk otot-otot rohani kami semakin kuat untuk terus mengiring Tuhan dan untuk melayani Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Yesus. yang diberkati sama-sama kita berkata, amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Jaliaman Sinaga dan Ibu Linda atas penyampaian firman secara duet pada siang hari ini. Saya mewakili Pak Gembala dan Ibu Gembala menyampaikan terima kasih atas pelayanan Bapak dan Ibu pada siang hari ini. Saya lihat sih jemaat sekarang ini udah siap ya menghadapi masalah. Karena enggak sendirian, selain sama pasangannya tapi juga sama Tuhan. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita kasih aplaus pada siang hari ini untuk begitu banyak berkat Tuhan. Pada siang ini saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman penting buat kita semua. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa nanti pada tanggal 9 kita akan melaksanakan Carousel Gathering sekaligus juga Family Gathering yang akan kita laksanakan di Pasir Mukti Citerep, ya sekitar lebih kurang 30 km dari sini, agak bergunung sedikit. Suasananya cukup baik dan mungkin sebagai introduction kita kemarin sudah lihat lokasinya, mungkin boleh ditayangkan. Kita hanya spot sedikit supaya Bapak Ibu nanti bisa penasaran. Kalau yang biasa naik getek bisa menang ikut pertandingan ini. Oke, pendek dulu. Ya. Nah, acara ini akan kita gelar tanggal 9 dan berlaku untuk semua anggota Carousel dan jemaat. Bapak Ibu terkasih, memang untuk acara ini kita desain nanti 2,5 jam itu adalah ibadah full dan acara yang kita kelola. Setelah itu nanti acaranya akan dikelola oleh IO. Jadi ada 7 games permainan untuk orang dewasa dan ada games untuk anak-anak. 12 tahun ke bawah mereka akan mengikuti tur edukasi berupa agrowisata dan juga mengalami hidup alam. Kalau tadi kan kampungnya Pak Jaliaman nggak ada di Google kan. Nah di situ dia diajarin gimana ngasih makan kambing, ayam atau seperti apa dan bagaimana nyiram bunga. Dan nanti ada kesempatan mereka akan turun ke sawah dikit nanam padi, pakai topi caping, lalu setelah itu dibawa ke kolam renang untuk bersih-bersih. Jadi anak kecil paketnya udah termasuk include kolam renang sepuasnya. Tapi kalau bapaknya mau ikut berenang bayar. Oke, untuk orang tua akan ada 7 games. Nah 3 games terakhir yang akan menarik adalah 4 bahkan mulai sekarang bapak-bapak supaya tanya sama istrinya masing-masing kira-kira ada enggak dastermu yang cocok sama saya ya. Tolong disiapin, nanti kita
akan main bola pakai daster untuk bapak-bapak ya. Lalu kita akan main di lumpur, ibu-ibu boleh ikutan siapa dari sekarang. Nanti nangkep ikan di lumpur, ikannya disesuaikan, udah disiapkan ya, ikannya 20 kg, berapa yang kamu dapat boleh bawa pulang. Ya. Siapa tahu bikin arsik gitu ya, lumayan. Lalu bagi bapak-bapak nanti ada pertandingan ya main apa, main tarik tambang biasanya di tanah, kali ini tarik tambangnya di lumpur. Jadi semua di lumpur, termasuk nanti kita akan ya main pukul-pukulan pakai bantal juga jatuh ke lumpur. Dan yang terakhir kita ada pertandingan nyebrang di atas titian. Ya. Dan saya udah coba kemarin sampai di tengah-tengah hampir jatuh. Ternyata ada teorinya. Ya, jadi kalau kita belajar fisika ternyata ada momentum. Momentum paling bergoyangnya itu adalah di tengah-tengah. Kayak mirip keluarga juga. Jadi kalau lagi ada badai jangan diterusin menghadapi badainya, berhenti dulu gitu kira-kira ya. Kira-kira gitu ya. Nah jadi saya harus berhenti dulu sebentar supaya semua tenang. Nah baru saya jalan lagi. Tapi jangan diikutin. Kalau bapak-bapak bisa lari cepet nggak apa-apa juga gitu ya. Nah kemudian kita akan sampai ke level biaya. Biayanya memang cukup menggiurkan. Kalau kita hitung totally biaya per orang itu adalah ya sekitar 150-160 ribu. Karena include makan, snack, dan berbagai macam kegiatan. Tapi Bapak Ibu dikasih diskon sebesar 50%. Jadi Bapak Ibu boleh bayar 80 ribu rupiah saja. Dan untuk anak-anak di bawah 12 tahun hanya 50 ribu rupiah. Ya, sehingga nanti panitia akan membuka namanya kantor donasi di bawah, sehingga siapa Bapak Ibu yang akan menjadi donatur dalam acara ini, dengan sangat senang hati kami sangat berterima kasih jika bisa membantu panitia. Tapi yang paling penting adalah ke pendaftaran. Nah setelah itu Bapak Ibu, acara kita selesai jam 3 misalnya, masih ada 2 jam, Bapak Ibu boleh jalan-jalan ke situ. Di semua areal bisa, kecuali dilarang keras turun ke sungai. Karena nggak tahu sungainya tiba-tiba meluap gitu ya. Tapi kalau udah jago berenang boleh juga cari-cari belut di bawah situ mungkin dapat, boleh bawa pulang katanya. Ya, untuk mandi-mandi nanti bawa baju ganti dan sendal. Kita di sana udah mandi juga kemarin, jadi ada 25 shower yang bisa mandi bareng sekalian, sehingga bisa bareng. Jangan lupa bawa sabun sama sampo supaya bisa bersih lagi pulang. Nah ini yang kita siapkan, so karena 9 Mei masih jauh, jangan lupa kita nabung pelan-pelan ya. Nah ini yang akan kita laksanakan tanggal 9, doakan dan kita main bareng, kita semua happy, kita semua enjoy, tapi tujuannya satu, team building, bagaimana kita membangun gereja kita, keluarga kita, dan juga hidup kita makin dekat sama Tuhan. Ya, baik, terima kasih banyak. Kita bersyukur pada siang hari ini, saya mohon kepada Ibu Gembala, Bu Sheryl untuk menyampaikan doa berkat. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
kasih Bapa, kami bersyukur ya Tuhan buat ibadah kami. Engkau sudah memimpin dari awal hingga akhir. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Jaliaman dan Ibu Linda yang sudah melayani kami dari ibadah 1 dan ibadah 2. Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan. Bapak Jaliaman dan Ibu Linda beserta anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan. Tuhan Engkau terus memakai mereka ya Tuhan dengan dahsyat dan ajaib ya Tuhan. Hikmat dan pengurapan-Mu semakin bertambah dalam hidup mereka. Biar melalui hidup mereka, pelayanan mereka semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Semakin banyak keluarga-keluarga yang diberkati dan dipulihkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Berkat-Mu yang berlimpah turun atas keluarga ini di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan memberkati studimu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan dan membuatnya berhasil. Biarlah kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk untuk melakukan satu doa jenak. Baik, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.